Nenek-nenek ini kayaknya mesti dikasih makan obat biar tenang dikit gitu. Dasar emang kalau udah tua tuh pemikirannya emang sempit sih. Mereka mau pansos Raka, mereka udah dari zaman purba, udah tenggelam di dasar laut, pengen naik ke permukaan, pengen ngapung. Aku kan orangnya kalau misalkan orangnya kurang terkenal, bukan artis, emang gak aku ladenin sebenarnya. Ini beruntung nih mereka nih, si 4 artis zaman purba ini beruntung karena gue patah hati. Jadi kan namanya masuk berita lagi. Anggap aja Amal sama panti jompo sama orang tua. Ya Allah, setelah sekian lama akhirnya ya ampun deh. Terus ketemu lagi. Gila ya, satu bulan nggak ketemu. Satu bulan biasanya tiap hari, enggak tiap hari sih, hampir tiap hari. Tiap minggu sekali ada ketemu. Seminggu tuh pasti ada ketemu, terus tiba-tiba sebulan nggak ketemuan. Terus ada update apa nih sekarang kamu? Ya biasalah perkelahian, pertikaian. Iya, itu aku denger-dengar, bukan denger-dengar sih dari kamu juga sih, aku taunya gitu. Iya. Kenapa sih, Dek? Kagak tahu, ya pertamanya cuma gitu doang. Pertamanya kan dia ngata-ngatain sih. Kenapa? Jadi tuh awalnya tuh pertamanya kan aku mau ini apa konten Bang Nick Mir bintang tamunya. Nah kan kalau misalkan aku konten kan sebelumnya aku pasti cari tahu dong kasus-kasusnya lagi dikatain sama siapa lagi berantem, searching dong. Iya sama siapapun itu bintang tamunya. Nah salah satunya itu ada. Sama aku ya, kamu nggak perlu searching ya. Nggak perlu dari sumber langsung. Tapi aku searching juga kadang-kadang kan biar afdol nanyanya. Terus itu kan kalau misalkan Kak Karina kan juga banyak pertanyaan yang nggak ditanya kan. Aku tanya kan seputar berita aja, yang nanya benar-benar kan juga yang nggak boleh ditanya aku tahu. Nah kalau aku kan kayak gitu, nah terus ada salah satu emak-emak artis zaman purba lagi ngatain sih. Ngatain apa? Ngatain si Kanikit gitu. Oh ngatain dia. Bukan terus ngatain kamu awalnya ya? Enggak, nah terus gitu makanya dari situ pun aku baru tahu dia juga ada gitu, orang dia bukan dari zaman sekarang. Kalau aku mana nonton TV sih, mana tahu. Sama kayak aku lah intinya. Iya, jadi aku bilang ya artis zaman purba, ya itu emak-emak, ya emang bener. Ada berapa orang yang ngatain? 4. Terus udah gitu sekarang jadi dari balik Pada hilang tuh akun TikTok mereka. Hah? Apa? Pada hilang akun TikTok mereka. Hah? Kenapa kok bisa? Nggak, ya karena mereka berempat gibah live-nya. Nggak bisa lah live gibah gitu, ngomongin aku. Terus laporin aku lagi, Kak. Laporin kamu kemana? Nggak tahu, posisi tidur kali. Mereka laporin aku katanya. Hubungannya sama mereka tuh apa sebenarnya? Katanya mereka sebagai netizen terhina. Hah? Lah hubungannya emang kamu ngatain dia? Aku bilang artis zaman purba. Ya tapi kan kamu nggak mention. Mereka yang marah-marah sendiri, muncul sendiri, mereka berempat tiba-tiba. Gimana bisa ngatain dia sih, Kak? Orang aku kenal dia aja kagak, tahu namanya juga kagak, Kak. Ya awalnya kamu bilang katanya kan mereka ngomongin tentang si Nick Mir gitu, terus dari itu sekarang jadi ada pindah ke kamu tuh karena gara-gara kamu tuh. Terus gitu aku kan manggil bintang tamu, kan podcastku ada Dodi, ada apa segala macem. Ya aku bahas lah tentang apa yang update. Iya benar. Iya kan, yang diupdate bahas apa adanya, ya memang benar. Kalau misalkan menurut aku, ya si orang-orang zaman purba ini, yang satu ini berlebihan gitu. Kenal juga enggak, sok-sok kenal sama almarhum Vanessa yang aku juga nggak kenal, tapi kan aku kenal sama bapaknya si Dodi itu kan udah dari dulu kan aku mau podcast sama si Dodi. Iya, yang kamu dijodoh-jodohin juga apa segala macam. Iya, aku sengajain aja kan. Iya, padahal ya nggak mau juga kan akunya. Padahal ya terus gitu ya aku kan awalnya juga semuanya kan aku juga enak juga sama si Dodi. Karena kan Dodi kan nggak jadi terus datangnya pertamanya. Iya kan? Ada kan yang aku bilang mau datang. Iya, enak kan aku kesel kan, aku ngoceh-ngoceh juga karena PHP. Ngoceh-ngoceh aku sempat aku kata-katain juga sih si Dodinya. Tapi ya udah gitu kan akhirnya datang ketemu, ya udah nggak apa-apa ngobrol podcast, ada pembahasan itu. Kenapa sih artis zaman purba itu kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba muncul 4 orang menyerang kamu. Iya, ngomongin gitu. Iya, tapi ngomongin gitu halus, gitu-gitu kan, kayak pelan-pelan, soalnya kayak mau mati gitu, Kak. Tapi pelan tapi pasti gitu ya. Pelan tapi pasti. Terus laporin ke laporin, nggak tahu dilaporin kemana. Tapi aku mau laporin balik sih, Kak. Karena? Aku mau laporin mereka berempat ke panti jompo terdekat. Ya. Karena ada nenek-nenek ini kayaknya mesti dikasih makan obat biar tenang dikit gitu. Nah, karena nggak kenal, beneran, Kak. Tapi maksudnya kamu udah pernah belum yang namanya akhirnya bukan bertatap muka kan? Bukan bertatap muka, maksudnya akhirnya ada obrolan sama mereka atau dari mana? Gitu? Mana ada. Jadi nggak ada. Jadi aku tuh sengaja sosmed aja udah. Aku undang mereka ke podcast aku ke sini. Tapi satu. Aku tahu pasti di post. Jadi makanya aku suruh pegawai aku invite-nya tuh pakai
Instagram bunga. Oke. Karena aku tahu pasti di post buat dikatain. Karena aku tahu itu orang pasti jahat dan mau pansos, bener aja di post. Gue bilang puji Tuhan ya, berarti dia promoin toko bunga aku. Aku Tapi udah di post sama dia, bego banget kan. Dasar emang kalau udah tua tuh pemikirannya emang sempit. Aku jujur ya gini, aku nggak tahu beritanya yang kamu itu kan, apalagi aku baru pulang juga gitu, kamu nggak tahu yang namanya perang sosmednya kamu sekarang tuh apa. Terus udah gitu pas kamu ngasih tahu aku, memang ada salah satu di antara mereka yang aku kenal gitu kan. Ada yang siapa aku itu? Gitu. Adalah yang aku kenal gitu. Cuma dia tuh baik juga sama aku gitu. Cuma aku sih gini loh, kamu tahu aku tipe orang yang tidak mau ngomongin orang gitu. Baik apaan? Orang aku kenal aja kagak kenal sama mereka bilang aku ngatain mereka. Bilang ke aku pribadi tuh baik gitu kan. Nah, tapi maksudnya kamu juga tahu aku bukan tipe orang yang mau ikut campur atau mau yang namanya ngomongin orang. Nah, tapi pas di sini aku tuh bingung. Maksudnya pas lagi aku ngobrol sama kamu, salahnya kamu tuh di mana? Masalahnya tuh di mana sampai kayak gini gitu. Mereka mau pansos Kakak, mereka udah dari zaman purba, udah tenggelam di dasar laut, pengen naik ke permukaan, pengen ngapung dia. Tapi misalkan one day gitu, tiba-tiba mereka tuh hubungin kamu in person gitu, terus untuk oke, gue mau ketemu sama lu gitu, mau? Buat apa? Untungnya buat aku, kalau ada untungnya buat aku ya mau lah, kalau nggak ada untungnya buat aku ngapain? Tapi kalau misalkan mereka minta maaf? Mereka minta maaf aja sudah sepantasnya lah. Tapi kamu terima intinya gitu, dan udah selesai Ya gitu. tergantung mood aku. Agak ngeri ya kalau misalkan karena dipikir-pikir berantem sama mereka nggak ada duitnya, karena buat pelampiasan aja. Kebenaran emang kan aku kan orangnya kalau misalkan orangnya kurang terkenal bukan artis, emang nggak aku ladenin sebenarnya. Sombong jangan nanggung ya. Iya, enggak, sebenarnya sejujur-jujurnya emang nggak akan aku ladenin kalau bukan artis terkenal banget. Tapi kemarinnya aku ada kondisi di mana aku lagi patah hati. Lagi patah hati. Nyari mangsa ya. Lagi patah hati dan itu semua pas, semuanya aku ladenin kok, bukan mereka berempat doang, banyak. Kamu lagi nyari orang buat marah-marah kan waktu itu kamu bilang sama aku gitu. Iya, karena aku lagi patah hati dan muncul nih 4 artis zaman purba yang gua nggak tahu namanya, tapi mereka sok-sok kesenggol gitu, Kak. Tapi kan gua nggak terkenal, kalau mau berteman sama gue deh. Memang nggak kenal, nggak tahu. Salah pegawaian kayak aku ya, salah pegawaian. Terus iya, pokoknya kan 4 artis zaman purba itu kan. Terus gitu ya tiba-tiba mereka yang sok nggak kesenggol, padahal sudah jelas aku ngomonginnya kan yang satu. Iya dong, kan yang aku bahas yang satu, kenapa 4 orang itu muncul? Kenal juga kagak sih, Kak? Kalau kata aku maksudnya gini ya, di saat mereka minta maaf sama kamu ya udahlah gitu. Minta maaf dari mana kalau mereka laporin gue? Iya, jadi ya suka-suka gue kalau aku sih berantem sih kagak pernah emosiong sih, Kak. Tapi sebenarnya ya, yang aku kenal Danis Carista ini, dia kalau misalkan dia memang nggak disenggol, nggak akan nyenggol gitu kan? Enggak sih. Gitu. Nggak, emang nyenggol juga? Enggak sih, nggak bakal nyenggol. Nggak bakal kan? Nggak Iya, bakal. Karena kamu bukan tipe yang maksudnya, ya udahlah gitu. Kalau misalkan emang ada orang yang baik sama kamu, dia tuh bakal jauh lebih baik daripada yang kita tahu gitu. Kita kenal di luar kan dia tuh suka, padahal sebenarnya nggak gitu. Kalau misalkan dia begitu aslinya mah, aku nggak mau bersahabat sama kamu juga. Siapa ya? Ya gue kan toko bunga, kadang gue orang kaya semua. Siapa yang mau teman-teman begitu kan? Aslinya mah aku lucu, gemoy. Cuman ya emang 4 artis zaman purba itu ya mendingan, kalau saran dari aku sih mendingan mati aja, Kak. Nggak gitu juga lah, jangan. Nanti nggak ada gunanya juga hidup mereka. Gitu. Iya, nanti aku kirimin bunga turut duka cita, karena nggak ada gunanya mereka hidup, Kak. Jangan yang gitu. satu netizen kan, si artis zaman purba ini nggak sadar kalau mereka itu dari zaman purba, berarti itu ada netizen zaman purba kan. Netizen zaman purba kan kasih info ke aku. Yang bikin petisi buat boykot aku, cewek satu, ada tuh si Arwana. Dia sendiri juga penghancur rumah tangga orang. Dulu katanya pernah sama pacaran sama rakor DPR, terus sampai cerai. Kayak gitu. Itu yang so bijak tuh si Arwana tuh. Kalau ngomong pelan-pelan kayak metong lagi. Terus itu so bijak. Terus gitu dia yang bikin menggiring opini, dia ngajakin orang-orang boykot. Boykot aku tanda tangan juga kok petisi boykotannya. Jadi kamu dibikin petisi tapi kamu juga ikutan tanda tangan. Iya nggak support tuh orang tua. Baru kali ini aku tahu ada orang mau petisi mau boykot dirinya, tapi dirinya juga ikutan apa? Ya kita support aja orang tua kan, ya kan, bantu-bantu. Kalau dia ngefek, ternyata kan nggak ngefek emang karena dia bukan siapa-siapa, udah dibantu aja masih nggak jadi kan boykotannya. Tetap aja aku dapat syutingan gitu loh, dapat callingan tetap. Terus ada Dino juga tuh pemakan berondong jagung 300 gram, itu juga tuh. Dia bingung.
aku sama sekali kayak Ya, karena lost dia in nggak space tahu. gitu. Aku kayak lost in space banget. Iya, percuma aku sebutin namanya, kakak juga gak tahu. Namanya aja kakak gak tahu semua gitu kan. Percuma. Tapi maksudnya gini, ada nggak sih rasa kamu untuk yang namanya udahlah gue maafin dia deh, biarin aja, biar terserah dia mau ngomong apa tentang gue. Nggak ada, sebel juga kagak. Nggak kan? Enggak lah, aku mah suka-suka aku aja. Ngoceh-ngoceh aja. Iya. Ya udahlah, Iya, maksud aku sekarang gini ya, apa ya ibaratnya. Terus ada video si Tweety tuh yang rambutnya jarang-jarang di antara Siapa lagi tuh? ada Tweety, pokoknya mirip Tweety. Kalau di TikTok tuh pakai filter nggak tahu berapa lapis, kayaknya filternya 10 lapis kak. Terus mukanya kenceng gitu kayak Tweety tapi rambutnya jarang-jarang. Ada di salah satu mereka lah. Terus dari gitu dia bilang katanya aku belum kawin, suka diicip-icip gitu kak. Suka diicip-icip kiri kanan. Aku tahu dia sih, dia nggak kayak gitu. Dennis tuh nggak gitu, orang dia aja kalau udah cinta sama satu orang aja 3 tahun yang move on susah banget. Iya nih ngehe nih sampai kemarin aja ini terus suka diicip-icip terus kata dia. Move on-nya susah banget dia. Padahal dia sendiri yang kawin cerai 4 kali. Pernah juga tuh, emang netizen tuh banyak banget. Dia pernah kawin, cuma 40 hari udah diceraiin sama berondong. Gitu. Maksudnya kalau tiap orang punya masa lalu lah ya. Masa lalunya yang hancur banget sama nggak ketahuan. Kalau ini kan hancur banget, udah hancur banget ngatain gue. Ya kan Aku juga kan kawin berapa kali gagal deh. Tapi ya, berapa kali sih? berapa kali udah banyak lah. Ya, tapi kan mantan kakak kan ada yang oke satu. Dia mah mereka siapa sih gitu loh kan, Tapi Tweety. kan bukan mau aku juga ya. Ya, emang kakak yang mau cerai. Kalau si Tweety mah kagak, Tweety bandel, Tweety suka dicip-icip. Iya, kalau gue mau kawin gampang. Kawin sekarang depan rumah gue tuh ada tukang cilok, gue kawinin, udah gue nikah. Kan gampang. Jangan mau tukang cilok Ya, juga deh. ya itu kan. Gue sebagai kakak lu minta lu ke tukang cilok terus apa lu? Ya bisa berarti kasih gua apa? bagus lah, nggak usah catering, makan cilok aja kawinannya. Ya maksudnya kan ibaratnya gampang kalau mau nikah kan. Pilihan mah ada aja, gue cakep sama si Tweety, mereka berempat juga cakepan gue. Terus ada tuh dugong tuh yang akunya gadis sampul, padahal gadis trubus. Mana muat sih kak gadis sampul gede gitu. Terus Ya, ada pada juga, masanya kan pasti cantik, sampai sekarang juga masih cantik deh. enggak, kalau dia aja ngatain aku, cadel. Kita ngatain juga. Ngatain cadel, ngatain. Aku juga suka bilang, itu ada ini nih, datang ke tempat ini Dennis Cadel gitu. Ya nggak apa-apa, nggak lucu aja kalau dia kan niatnya nggak bagus kak. Niatnya ngomongnya tuh sok baik-baik, tapi menggiring opini ke yang jahat. Terus mereka laporin aku atas ujaran kebencian. Yang sebenarnya ujaran kebencian itu kan mereka tapi ngomongnya caranya baik-baik aja. Kalau aku kan emang ceplos-ceplos, belak-belakan. Kalau mereka kan ngomongnya baik, mendingan kita abis ini kita bikin petisi yuk, abis ini nanti saya juga kita akan laporkan dan saya juga akan tanda tangan gitu. Menggiring nggak? Iya, benar. Menggiring kan? Kalau aku mah ngomong langsung aja. Kalau itu ngomongnya seperti baik-baik seolah ada, tapi menggiring gitu loh kak. Kalau nggak suka ya ngomongnya nggak suka. Ini kan menggiring orang-orang. Iya benar. Iya. Nah, sekarang apa gini? Biar ini nggak panjang lebar gitu ya, masalah ini nggak panjang lebar gitu. Sebelum mungkin nggak usah lama-lama lah kalau di vlog aku mah gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang mau kamu sampaikan ke mereka? Mati aja. Ya nggak gitu juga maksudnya. Ya emang maksudnya semua orang supaya- kan pada hukumnya kan udah naturnya akhirnya kan akan mati. Iya, tapi maksudnya dibicarakan baik-baik atau apa kayak gimana gitu. Aku udah nggak ladenin lagi, kan aku cuma ladenin cuma 5 hari, 2 hari itu si Dino. Kayak somasi ya, ada waktunya ya. Dino, karena nggak ada duitnya mereka kak. Oke. Berantem sama mereka juga nggak ada duitnya, itu kan aku udah bilang buat ngoceh-ngoceh aja. Masih banyak lagi yang ngata-ngatain aku yang ngantri yang belum dibalas-balasin sama aku. Kalau aku ladenin mereka terus, nanti yang lain kasihan nggak kebagian. Ini beruntung nih mereka nih, si 4 artis zaman purba ini beruntung karena gue patah hati. Jadi kan namanya masuk berita lagi. Anggap aja amal sama panti jompo sama orang tua. Ya udah guys, intinya ya mudah-mudahan sih masalahnya dari Dennis dan yang di sana itu entah siapa, yang aku juga nggak tahu siapa, itu cepat selesai gitu. Walaupun dia tetap ngamuk-ngamuk, mudah-mudahan dia sabar nih. Jadi semoga kalian semua jodohin Kok aku yang sadar, dia mereka juga yang sadar. Kan sadar. Maksudnya gini, dengerin gue dulu, gue belum selesai Itu ngomong. kesannya kayaknya aku yang nggak sadar, mereka suruh sadar Dengerin dong. dulu, biar jodohin siapa kalian yang punya temen, kakak, sahabat, tetangga, bapak, siapapun itu yang kaya raya, ganteng, jodohin sama Dennis biar Kagak nggak mau, patah gue hati. bagi patah hati maksimal. Lo lagi patah hati banget. Banget. Yang Yang kamu bilang 3 tahun itu nggak Iya. move on. Ngapain kamu begitu? Aku aja move on kok. Iya, makanya bener juga dipikir-pikir. Ngapain? Iya benar. Maksud aku sadar dari itu deh, keterpurukan gitu loh. Iya. Udah ngapain, kayak aku dong move on dong. Iya benar. Udah kamu cantik, masih muda, pinter cari duit, kaya, gitu loh. Kayak banget. Oh, kaya banget. Udah nggak kaleng-kaleng. Udah ngapain mikir cowok-cowok yang nggak jelas gitu, ya nggak sih? Iya, Hempaskan benar. sekarang kita waktunya untuk
belajar untuk menjadi lebih baik, mencari yang lebih baik lagi. Bukan mencari, dicari. Amin. Gitu ya. Ya, amin. Udah, tuh untuk para laki-laki, coba tolong di sini ada yang single, ada yang jomblo, 2, 3. Promosi. Promosi. Pokoknya udah itu ya. Udah Kak, ngapain sih ngomongin Cimeng Pugba itu nggak bakal ini Kak, nggak menguntungkan karena mereka nggak terkenal. Ya udah Udah. ya. Udah selesai sampai sini aja udah. Guys, dah. Nah.